problematika permasalahan kehidupan, karena ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segalanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kedua, kita perlu mengingat ada amalan khusus yang sudah kita kerjakan dari sejak mulainya 1 Zulhijjah kemarin. Apa itu? Yaitu adalah kita memperbanyak takbir. Takbir dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir mutlak ini kita lafazkan, kita lakukan setiap saat. Ketika kita berangkat ke masjid, ketika kita berangkat ke tempat kerja, ketika kita berangkat ke mana, ya kita sudah disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Dan seterusnya sampai akhir. Kita ulang-ulang. Ini yang disebut dengan takbir mutlak. Ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak artinya yaitu adalah mutlak, kapanpun itu dibaca, dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ada takbir muqayyad, ya, ini memang kita temukan dan kita jumpai ketika sudah sholat Id biasanya. Kita sholat Idul Adha, kemudian kita melaksanakan kurban, zuhurnya, ya kan, setelah sholat wajib, setelah sholat zuhur, maka zikir yang paling afdal adalah bertakbir. Kita mendahulukan takbir dari seluruh rangkaian zikir yang tentunya sudah diajarkan kepada kita. Dan terus takbir ini dilakukan setelah sholat wajib sampai kapan Pak? Sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, waktu sholat asar. Sholat asar masih bertakbir, maghribnya tidak bertakbir lagi. Kenapa? Karena perpindahan hari, ya, di kalender Hijriah itu adalah dari maghrib ke maghrib, mulainya waktu malam. Nah, ini disebut dengan takbir muqayyad. Adapun sekarang ini takbir mutlak. Kita pulang dari rumah, selesai sholat isya, kita bertakbir. Kalau masih sedikit mengeraskan, ya, mungkin tidak terlalu keras. Agar apa? Kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari yang telah ditentukan. Dan inilah yang disebut dengan hari-hari yang telah ditentukan tadi, 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian yang selanjutnya adalah marilah kita memperbanyak amal saleh, membaca Al-Quran, bersedekah, bersilaturahmi, memberikan senyuman, mengunjungi orang yang sakit. Semua potensi pahala yang bisa kita lakukan, jangan maka kerjakan. Kenapa? Karena para sahabat dahulu ketika masuk pada awal bulan Zulhijjah itu mereka ijtihad dan katsiran. Mereka bersungguh-sungguh. Ia mencari peluang semuanya yang bisa ia kerjakan amalan sunnah tadi pada hari-hari terbaik ini. Jadi marilah kita contoh para sahabat agar kita melakukan kebaikan-kebaikan. Bisa bertilawah, bisa juga melaksanakan sholat-sholat sunnah, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Bunda Aisyah mengatakan bahwasanya ahabul a'mal ila Allah Taala adwamuha wa in qalla, rawahu Tirmidzi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah amalan yang banyak dikerjakan kemudian ia tidak kerjakan pada esok harinya? Tidak. Tetapi amalan yang paling dicintai adalah yang sedikit tapi konsisten dikerjakan. Ketika ia terbiasa melaksanakan sholat malam misalnya 4 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat, atau ditutup dengan witir 1 rakaat, tapi ia konsisten dia laksanakan. Mungkin di luar daripada bulan Ramadan, ya kan, karena aktivitasnya banyak, ia sholat malam ditutup dengan witir, ia lakukan di bulan seperti ini lebih baik dibandingkan dengan yang ia sholat malam 8 rakaat dan 3 rakaat tapi hanya sesekali saja. Maka carilah amalan-amalan yang menjadi andalan kita, jemaah. Misalnya kita punya amalan yang menjadi andalan kita, konsisten kita bersedekah dengan nominal sekian, tafadhol, silakan. Sholat duha kita mungkin 4 rakaat, tetap kita jaga dalam kondisi apapun, itu maka baik sekali. Kenapa? Karena istiqomah adalah puncak daripada ibadah. Orang-orang yang istiqomah akan disiapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena
mereka sudah disiapkan surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Betapa banyak orang-orang yang sulit untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Ketika kita sudah bisa membiasakan sholat di masjid, maka ini merupakan petanda yang sangat baik. Ya, kenapa demikian? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan orang-orang yang lalai melaksanakan sholat berjamaah, sholat tepat waktu, maka mereka akan rentan terkena daripada fitnah, mengikuti hawa nafsunya. Kita ibaratkan dengan air ini. Kalau gelas ini terbuat dari plastik, Pak, kemudian tidak ada air, kemudian kita bakar, kira-kira cepat terbakar? Pasti langsung selesai. Tidak sampai 1 menit langsung hangus, terbakar habis. Tapi kalau gelas tadi kita isi dengan air, kemudian dibakar, maka pastinya memerlukan waktu yang lama. Ini merupakan perumpamaan sederhana. Ketika seseorang itu tidak memiliki bekal, tidak memiliki iman, tidak memiliki ibadah yang jadi andalannya dan jadi pribadi yang istiqomah, maka ketika syaitan menggoda sosok yang tadi, pribadi yang tadi disampaikan, akan mudah tergoda, akan mudah mengikuti hasutan daripada syaitan. Bahkan dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan syaitan itu paling sulit menembus siapa? Orang-orang istiqomah. Memang mereka sholatnya bagus, akhlaknya baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwasanya yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam surga apa? Ternyata dua, taqwa wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah dan yang kedua adalah dia yang memiliki akhlak yang baik. Kalau kedua ini bisa kita raih, maka insya Allah Allah menyiapkan surga yang berikan kita semuanya. Jangan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya selain daripada kita mendapatkan amal-amal soleh tadi, kita pertahankan untuk sholat berjamaah, khususnya adalah subuh dan juga isya. Dua sholat ini, jamaah dan rahmati Allah, adalah dua sholat yang paling berat bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki sifat munafik di dalam hati mereka. Ini saya selalu sering menyampaikan hal ini. Kalau kita ingin melihat bagaimana orang tersebut dikatakan orang yang istiqomah atau orang-orang yang soleh, lihatlah sholatnya. Khususnya dua tadi, karena dua sholat ini adalah dua yang tentunya berat dikerjakan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan background saya adalah fikih muamalah. Alhamdulillah Allah memberikan saya kemudahan. Saya belajar di Yordania selama 7 tahun, S1 dan S2. Jadi bidang ilmu saya adalah fikih muamalah, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan saya mengisi kajian di kantor-kantor juga. Ya. Dan ciri ataupun kita ingin melihat orang tersebut amanah atau tidak, maka lihat sholatnya. Kenapa demikian? Karena Allah saja ia ingat bagaimana dengan orang lain. Sebaliknya, ketika sholatnya berantakan dan kita ingin serius bermuamalah, dalam hal ini kita ingin melakukan akad-akad kerjasama, kita ingin bersyarikat, kita ingin menentukan akad yang cukup panjang, berbagi hasil. Itu bukan hanya saja kita melihat akadnya atau konteks daripada klausulnya, tapi yang perlu kita lihat orang yang menjadi partner kita, apakah ia amanah atau tidak. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak amanah. Bahkan orang yang bisa menjaga amanahnya, yang menepati janjinya, yang ketika ia diberikan amanah untuk mengelola uang, ia bisa melakukan dengan baik. Ini merupakan salah satu ciri orang-orang yang nanti bisa masuk surga dan mendapatkan surga Firdaus. Walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang atau mereka yang ketika mereka menggemban amanah, mereka bisa menjaganya. Jadi amanah ini dalam konteks ciri daripada orang yang bisa mendapatkan surga Firdaus itu setara dengan orang yang bisa menjaga sholat lima waktu, orang yang melaksanakan zakat. Karena ketika amanah tidak dilaksanakan akan terjadi pertikaian dan juga perselisihan. Kemudian yang selanjutnya jamaah yaitu adalah dengan kita memperbanyak puasa. Alhamdulillah tahun ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hari raya kita sama Pak, serentak, baik di Arab Saudi maupun di negeri kaki tanah air.
Jadi di Arab Saudi insya Allah hari Arafah juga jatuh pada hari Selasa. Di Indonesia juga jatuh pada hari Selasa. Selain daripada kita hadir mendengarkan majelis ini, kita punya peran, kita punya tugas. Apa tugasnya Pak? Kita juga mendakwahkan keluarga kita. Kalau keluarga kita punya putra laki-laki, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, yang sudah berkeluarga, sampaikan. Kalau nanti hari Selasa kita berpuasa, jangan sampai akhirnya kita melewatkan kesempatan yang sangat baik ini karena adanya 1 tahun sekali. Bahkan Arafah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari tersebut, wasyaf'i wal watr. Dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 hari. Jadi 10 hari yang saat ini Allah berikan nikmat umur kepada kita, Allah bersumpah padanya. Jangan, kalau Allah sudah bersumpah pada suatu peristiwa ataupun apa